Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, kembali lagi dengan saya Miss Astria. Di video pembelajaran kali ini Miss Astria akan menjelaskan tema 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 3, yaitu tentang tanaman yang ada sekitarku. Kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, teman-teman bisa duduk dengan nyaman ya, dan perhatikan layar. Ketika teman-teman menonton video, pastikan layarnya itu sejauh 2 jengkal atau sejauh 60 cm. Apakah teman-teman sudah siap? Baik, jika sudah siap, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, adapun kesepakatan belajar yang teman-teman harus patuhi ketika teman-teman menonton video pembelajaran ini. Pertama, teman-teman harus fokus. Kelas selanjutnya, teman-teman mendengarkan materi dengan baik. Yang ketiga, teman-teman menyiapkan buku dan alat tulis yang digunakan. Selanjutnya, teman-teman wajib untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Dan setelah belajar, teman-teman merapikan kembali buku dan alat tulis yang sudah digunakan. Materi pembelajaran pada video ini kita akan belajar jenis-jenis tanaman, merawat tanaman, tempat hidup tanaman, penjumlahan, dan manfaat tanaman. Teman-teman, berikut ini tujuan pembelajarannya. Nah teman-teman, setelah tanaman kita tanam, maka kita wajib untuk merawat tanaman. Berikut ini contoh cara merawat tanaman yang dilakukan oleh Bella. Tugas merawat tanaman. Ibu memiliki tanaman dalam pot. Tanaman itu diletakkan dalam rumah. Suasana di dalam rumah pun menjadi segar. Bella diberi tugas oleh ibu merawat tanaman itu. Setiap pagi, Bella membawa tanaman itu keluar. Bella menyirami tanaman dengan air secukupnya. Bella meletakkan tanaman di halaman agar terkena cahaya matahari. Tanaman pun tumbuh subur. Nah, teman-teman, itu merupakan contoh cara merawat tanaman yang dilakukan oleh Bella. Pertama, kita harus menyirami tanaman itu dengan air secukupnya, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kemudian, tanaman itu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari supaya tanamannya tumbuh subur. Seperti itu, teman-teman. Apakah teman-teman sudah merawat tanaman teman-teman dengan baik? Teman-teman, di sekitar kita ternyata banyak loh tanaman. Ada tanaman hias yang berbunga atau berdaun indah, ada tanaman buah, dan juga ada tanaman sayur. Ini dia contoh dari tanaman hias. Ada monstera, sansevieria, dan ada juga bunga sepatu yang indah. Selanjutnya juga ada tanaman buah seperti buah stroberi, kelengkeng, ataupun buah-buah lainnya. Biasanya tanaman buah ini dirawat oleh petani untuk nanti dipanen kemudian dijual di suatu kebun mereka. Selain itu juga ada yang namanya sayur seperti daun bawang, kenikir, sawi, wortel,
brokoli, kembang kol, lobak, dan sayur-sayur lainnya. Sayur ini bagus untuk tubuh kita, teman-teman. Apakah teman-teman suka makan sayur? Pohon kelapa. Pohon kelapa banyak hidup di tepi pantai. Pohon kelapa batangnya tinggi. Daunnya terdapat pada ujung batang. Buahnya pun banyak. Pohon kelapa banyak manfaatnya. Batangnya dapat dijadikan jembatan. Daunnya dapat dibuat untuk kulit kue. Air kelapa pun jadi minuman yang segar. Selain itu, batok kelapa bisa kita gunakan sebagai cangkir ataupun membuat enggrang dari tempurung kelapa seperti yang ada pada buku. Tanaman air. Berdasarkan hidupnya, tanaman dibagi dua. Ada yang namanya tanaman air dan ada yang tanaman yang hidup di darat. Tanaman air adalah tanaman yang hidup di air. Biasanya bisa kita temui di danau, sungai, ataupun kolam. Tanaman air itu contohnya eceng gondok. Tanaman ini mengapung di atas permukaan air, memiliki daun yang berisi rongga-rongga. Nah, makanya tanaman ini menjadi terapung karena di dalam daunnya itu terdapat rongga udara yang membuatnya terapung. Tanaman air selanjutnya yaitu bambu air. Bambu air ini lebih kecil daripada bambu yang ada di darat. Selanjutnya, tanaman teratai. Tanaman ini memiliki bunga yang indah dan daun yang lebar. Ada juga tanaman lili air. Selanjutnya ada talas. Talas ini biasanya hidup di tepi sungai dan memiliki daun yang tahan dari air. Daun talas ini memiliki lapisan lilin sehingga air tidak mampu membasahi daun talas. Selanjutnya ada tanaman papirus air. Tanaman darat. Tanaman darat adalah tanaman yang hidup di darat. Bisa kita temui di kebun, halaman rumah, hutan, dan gurun. Contoh tanaman darat adalah pohon jambu dan pohon buah-buahan lainnya. Tanaman buah-buahan ini biasanya hidupnya di kebun. Tanaman yang hidup di darat contohnya adalah edelweiss. Tanaman ini hidupnya di daerah yang dingin seperti di gunung. Tanaman ini dilindungi loh teman-teman. Oleh karena itu teman-teman tidak boleh memetiknya dengan sembarangan ya. Selanjutnya, tanaman darat yang bisa kita temui di hutan seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Selanjutnya tanaman kaktus. Tanaman ini biasanya kita temui di gurun karena kaktus tidak membutuhkan banyak air. Nah teman-teman, ayo kita amati bacaan berikut ini. Coba kita hitung buah dari hasil tanaman perkebunan. Hari ini toko buah mendapat kiriman 47 buah pepaya. Saat siang datang, kiriman sebanyak 22 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya yang dikirim? Nah, penjumlahan ini bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan penjumlahan bersusun pendek. Apakah teman-teman masih ingat caranya? Dari soal cerita tersebut, maka kita dapat menuliskan bilangan 47 ditambah 22 sama dengan, penyelesaiannya kita akan susun ke dalam tabel puluhan dan satuan. Puluhan yaitu pada 47 maka puluhannya 4 dan satuannya 7. Ditambah 22, puluhannya 2, satuannya 2. Kemudian kita beri tanda tambah dan kita jumlahkan satuannya.
Setelah satuannya kita jumlahkan, maka kita maju. Kita jumlahkan juga puluhannya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka hasilnya dari 47 ditambah 22 sama dengan 69. Teman-teman harus ingat ya, ketika kita menjumlahkan bilangan, kita harus menjumlahkannya dari satuan terlebih dahulu, baru ke puluhan. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah teman-teman, apa ya yang teman-teman sudah pelajari tadi? Iya betul teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang cara merawat tanaman, yaitu dengan cara dipupuk, disiram, dan diberikan pupuk supaya subur. Seperti itu teman-teman. Kita juga belajar tentang tanaman yang ada di darat, di air. Terus kita juga belajar ada sayur-sayuran, tanaman yang menghasilkan buah, dan juga ada tanaman hias. Dan tidak lupa kita juga belajar tentang hitung penjumlahan. Apakah teman-teman sudah paham untuk materi hari ini? Baik, alhamdulillah teman-teman jika sudah paham. Nah teman-teman, jika ada yang belum paham, teman-teman bisa menanyakan ke Miss ataupun ke orang tua teman-teman atau orang dewasa yang ada di sekitar teman-teman. Baik teman-teman, untuk tugasnya nanti Miss akan share di video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.